Oke, aduh, awas, awas. Kali ini awas ada ini nih, ada bincang-bincang, ada ngobrol. Alhamdulillah bisa silaturahmi dengan para YouTuber. Bagus, langsung aja. Gimana Pak Indra? Pak Agus dari tadi saya dengar ngobrolnya selalu bagus-bagusin Pak Bupati. Emang bagusnya dari perspektif Pak Agus tuh gimana sih Pak Bupati hari ini tuh? Gimana Pak? Coba secara proses ini saya Pak ya. Dari berita-berita Pak Agus kan bagus terus itu. Jadi pemerintahan Bupati Subang ya, Haji Ruhimat yang mau menginjak tahun ketiga, menurut saya bahwa baik-baik saja, bagus. Programnya gimana? Kan baik-baik itu harus ada ukurannya ya. Dari programnya aja sekarang ya biar lebih objektif ya penilaiannya. Ya contohnya mengenai jalan aja Pak ya, yang ini dari APBD, yang panjangnya sekitar 1034 kilometer ya. Ya betul. Yang menurut saya sekarang sudah terrealisasi Pak ya. Menurut kacamata saya ya Pak ya. Terus kemarin juga saya lihat di Pak Agus ini kan dari Jurnal Media Indonesia ada pemberitaan yang menyebutkan bahwa realisasi stimulan untuk RT yang 10 juta per RT juga sudah terrealisasi ya Pak Agus. Itu tanggapannya bagus lah ya. Ya menurut saya bagus Pak, karena kan RT RW adalah garda depan lah ya, atau garda terdepan Pak ya, dalam pemerintahan ya, dari atasnya Bupati ke bawahnya, yaitu RT RW. Jadi dirasakan langsung oleh masyarakat barangkali begitu ya? Ya itu menurut saya Pak ya, dalam pemerintahan yang sudah full ya Pak. Ya. Itu Bupati sendiri yang langsung ya. Sekitar kalau nggak salah 10 juta Pak. 10 juta per RT betul. Ya, sudah direalisasikan katanya. Iya sudah. Kalau sebenarnya dari 2019 itu. Jadi dari 2019 itu awalnya kan lewat BKUD itu Pak. Lewat BKUD itu untuk pembangunan lah gitu. Cuma dari sejak 2020 memang dialihkan kepada perbaikan ekonomi ya Pak. Jadi, ini Humas Pemda ya, Pak tahu bener. Kan saya lagi liputan. Jadi tahu saya kalau rajin liputan. Kalau rajin liputan jadi tahu. Saya program Haji Ruhimat ya, Kang Jimat mengenai. Oke, sebenarnya Pak Agus. Ini kan Pak Agus sebagai Ruhimat lover nih. Ya enggak juga sih Pak. Maksudnya gini, saya tuh mau nanya ke Pak Agus. Pak Haji Ruhimat kenapa jadi Kang Jimat sih? Ya itu kan motonya Haji Ruhimat kan waktu dalam kampanyenya. Nah kampanye Jimat Akur. Jimatnya Haji Ruhimat, akurnya Agus Maskur. Saya mah kalau berbicara Agus, saya cari di YouTube nih ya, ketik nama Jimat itu muncul ceklis. Biasa ya. Oh ya ini mah panggilan ininya aja. Panggilan ini akrab lah ya. Akrab. Ya sudah beredar lah di masyarakat khusus Kabupaten Subang. Jimat aja. Kependekan dari Haji. Hajinya jadi Ji, Ruhimatnya jadi Mat. Seperti itu mungkin Pak. Untung namanya jadi Jimat ya. Kalau haknya yang dipakai berarti kalau haknya yang dipakai, ruhnya yang dipakai jadi Haru. Kang Haru. Wah itu bahaya lagi karena dekat dengan Harun. Itu dari Pak Agus. Kalau dari Pak Warlan nih, kayaknya ini Pak Warlan dari tadi aja kenapa sih Pak Warlan? Enggak Pak, kita kan ini sebagai jurnalis itu kan sosial kontrol ya. Jadi kita harus bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya wartawan yang mengontrol. Ya
jika kinerja bupati kita baik ya kita kasih tahu ke publik bahwa pekerjaan beliau baik. Namun jika pekerjaan beliau buruk ya kita kasih tahu juga ke publik hal demikian gitu. Nah kan pekerjaan yang baik-baiknya udah dikasih tahu yang sama Pak Agus. Terus hal yang gak baik-baiknya emang apa? Emang ada gitu? Perasaan nggak ada ya Pak Agus ya? Mau tahu nggak Pak? Apa mau tahu banget Bapak? Mau tahu dong. Mau tahu aja ini biar ini iya gak bagus-bagus aja nanti kita bisa tanya wartawan peliharaan. Itu kan tadi kata Pak Agus itu soal jalannya sakit. Yang tadi jalan kabupaten itu panjangnya kalau nggak salah 1034 km update terbaru. Kalau lurus itu ada dari Subang kemana ya? 1000 bisa membayangkan, saya belum membayangkan sih. Dari luas segitu kan dari panjang yang sendiri panjang 1034 km itu informasinya itu ya 70% itu dalam keadaan bagus. Tapi fakta di lapangannya apakah benar demikian? Bagus. Saya juga mempertanyakan dulu ke Pak Agus ini benar apakah Pak Agus sudah mengukur jalan yang bagus itu segitu? Tapi kan pada kenyataannya di jangan di masyarakat tapi di medsos saja lihat komentar soal jalan itu kalau Subang itu jelek terus Pak. Ya begini Pak persoalannya kalau ya jangankan istilahnya pada saat sekarang ya lagi pandemi kan soal jalan itu tidak pandemi juga memang selalu komentar jelek. Nah maksud saya kepada Pak Haji Ruhimat, jika benar jalan di Subang itu mulus dan menurut PUPR 70% dalam kondisi bagus, kasih tahu dong ke masyarakat lewat media, ayo kita pantau bareng-bareng. Tapi kan sekarang malah Pak Bupatinya kenyomot terus. Sedangkan di Nyomot itu Pak bukan jalan kabupaten loh, yang di Nyomot itu jalan provinsi, yang diperbaiki jalan baru itu jalan provinsi. Oh mungkin begini Pak ukurannya kita harus sepakat dulu nih bagus tuh gimana. Kalau menurut saya kan bagus itu ya yang penting bisa dilewati ya bagus ya. Itu bisa sampai ke tujuan gitu. Nah kalau menurut Pak Warul ukuran bagus itu gimana kan kita itu mah selera lah balik lagi. Jalan baik jalan diukur ke selera. Kalau versi saya ya, kalau programnya itu bagus Pak. Sementara yang dianggarkan ya sekitar 1034 km itu ya bagus lah. Cuma dalam pelaksanaan saya juga kurang tahu kan itu ada bagian-bagiannya kan Pak ya. Nah, kalau saya sebagai sosial kontrol ya, artinya melihat secara kasat mata Pak ya. Ya yang namanya jalan kan ada yang rusak, ada yang ini. Sementara komentar-komentar ya masyarakat luas ya khususnya Kabupaten Subang beragam Pak. Ada yang jelek, ada yang butut ya, ada yang kayak kubangan kerbau. Ini bagaimana? Musim hujan apalagi musim hujan. Ya secara ini ya saya menanggapi bagus lah. Tapi balik lagi tentang pelaksanaannya itu betul atau tidaknya itu dibalikan lagi lah ke pemerintahan Kabupaten Subang yang melalui dinas PU Pak, PUPR. Gini bapak-bapak, kalau persoalan jalan ini mah menurut subjektivitas saya selama masih dilalui berarti masih bagus. Oh gitu Pak. Ya, kalau sudah buruk itu tidak bisa dilalui. Berarti negara nauke lain jalan. Lain jalan berarti negara nauke nya buntu. Selama masih bisa dilalui berarti bagus Pak ya. Selama masih bisa dilalui. Kayak kubangan kerbau, kayak empang itu butut ya. Ya kayak kubangan bagus Pak Indra. Ini kan tadi sudah bagus sebenarnya 70% dalam kondisi bagus kan. Di PUPR ya, informasi dari PUPR. Tapi pada kenyataannya masyarakat menganggap banyak ya jalan jelek, bahkan diupload di media sosial. Bahkan kita kemarin sempat mengadakan lomba
lomba foto selfie dan berlubang banyak itu ratusan yang kirim ke foto ke redaksi kita ke email Aliansi Wartawan Subang. Dan itu ternyata jalannya memang benar pada kenyataannya. Benar apa? Dalam kondisi kurang itu dan tidak bagus itu, Pak. Benar itu seperti apa? Tidak bagus benar. Jelek berarti ya. Jelek. Nah ini kan pentingnya husnuzon, kawan. Jadi kita tuh harus berprasangka baiklah, termasuk pada benda, yaitu jalan. Jadi dengan jalan buruk itu kita kan dilatih sabar dalam melaluinya gitu ya, hati-hati, lebih waspada. Coba bayangkan kalau jalan bagus, waduh, itu yang pakai motor pasti ngebut. Nah, kalau sekarang jalan jelek kan jadi pelan-pelan, keselamatan jadi lebih. Makanya angka kecelakaan lalu lintas menurut Kasat Lantas di Subang itu menurun karena jalannya garam. Jalannya pada jelek, Pak. Oh gitu. Jadi nama motor Kalau bagus keenakan ya. Kalau bagus Karena gitu, salah satu hikmahnya memang kita lebih dekat dengan Tuhan, Pak. Pak Indra. Tapi harus ditekankan kepada Pak Bupati, kalau dia mengaku program jalan infrastruktur di Kabupaten Subang itu berjalan dengan baik, di jalan sudah mulus, sampaikanlah kepada masyarakat. Selama ini kan pernah tidak ada. Oh berarti begini, artinya kalau misalkan masyarakat berani menyampaikan bahwa ini ada jalan buruk, Bupati juga harus berani menyampaikan bahwa ini sudah bagus, gitulah ya. Iya, intinya. Ini ada loh jalan yang bagus, ini panjangnya segini. Mana buktinya? Kita kan butuh bukti, Bupati itu. Jalan yang bagus itu yang mana? Iya. Yang di sebelah mana itu bagus yang 70% itu. Sedangkan pada kenyataannya saya pulang ke rumah itu garinjol kan? Bagus 70% itu. Bagus rumah di mana? Kalau saya rumah di Kelurahan Cigadung. Oh itu berarti di kota. Dari Pemda ke Cigadung ya bagus. Apa saya alhamdulillah saya sehari-hari ya. Iya bagus di Cigadung. Saya di Pegaden. Oh gitu Pak, di pelosok Pak ya. Oh iya. Karena Subang sendiri luas sih Pak. Iya sih, memang kalau secara wilayah atau luas wilayah, memang kan Subang itu luas, tidak terjangkau lah. Ada beberapa tempat yang memang tidak terjangkau oleh perbaikan. Nah, kinerja pemerintah juga justru memang ekstra gitu lah, kalau gitu. Cuma sayangnya nggak pakai jos. Kalau pakai jos kan ekstra jos. Jadi belum disponsori. Iya makanya saya nggak pakai jos itu. Tadi satu sih kelemahan Pak Bupati itu beliau tidak menyampaikan secara utuh kepada masyarakat. Pak Agus pernah tidak? Ini kan dalam setiap tahun saja pihak kepolisian sebenarnya ya. Dia itu kan selalu konferensi pers mengenai proses. Oh ini kecelakaan di Subang segini meningkat. Ini faktor penyebabnya. Kalau di Pemda Subang pernah tidak Bupati melakukan konferensi pers soal jalan? Enggak gini Pak, mungkin Bupati mah menurut saya ini mah terlalu remeh-temeh lah kalau harus ngurusin wartawan mah. Dia banyak kerjanya gitu, ada ini ada. Mungkin timnya luput barangkali. Luput atau apa Pak? Lupa Pak. Luput itu sejenis yang mengalami itu mah luput. Luput itu kemaluan pria, tanyut itu. Pakai edit coba. Ya mungkin timnya barangkali atau sudah merasa mewakili ya, nggak tahu lah gimana Pak Agus, menurut Pak Agus. Memang ada timnya Pak Bupati? Ya ada, itu Perkopim timnya Pak, tim medianya kan. Iya. Malah sekarang ada TV-nya juga, itunya, YouTube-nya. Berapa subscribernya Pak? PMK ya paling 200. Padahal kalau udah lihat studionya belum, Prokopim bagus, udah di atas, ada di Rumdin tuh. Masuk peluang belok ke kiri, nanti naik ke atas ada jalan lorong-lorong. Lorong yang gelap Pak. Iya. Tapi menurut saya itu harus dikomentari juga Prokopim itu. Kan di pemerintahan itu ada Kominfo dan Prokopim. Setahu saya itu Pak Indra dan Pak Agus, ini mah cuma sepengetahuan saya ya, ini tidak tahu ini apakah benar atau tidak ya, tapi ini mah cuma pengetahuan saya.
Kalau di kabupaten lain itu urusan media itu diserahkan kepada Kominfo. Iya. Tapi saya aneh, urusan media di Kabupaten Subang itu malah diserahkan ke Prokopim. Rilis itu yang buat Prokopim, seharusnya itu Kominfo. Terus sekarang Kominfo apa dong ininya kepentingannya? Ketahu saya juga. Kenapa sih? Harusnya Kominfo di daerah itu. Sedangkan Prokopim kan kalau diibaratkan tubuh, kalau daerah tubuh ya, tangan lah. Ini bupati kepala, ini sekda kiri sebelah sini, kuping sebelah kanan, kiri. Ini wabung sini. Terus Prokopim itu adalah tangan. Dia itu tidak bisa keluar gitu. Segini aja melindungi ini terus. Ini melindungi. Jadi kan pemberitaannya pasti bagus dan birokrat sentris lah istilahnya beritanya. Pasti beritanya kaku dan isi judulnya pasti Bupati Jimat kunjungi Desa Anu. Bupati Ruhimat menyerahkan bantuan kepada masyarakat secara langsung. Bupati Ruhimat menerima kunjungan bupati lain gitu. Bupati Ruhimat nongkrong di mana gitu. Itu yang judul. Judul. Kalau di badan beritanya yang suka ada terus apa sih berita rilis Prokopim? Kang Ruhimat itu salah satunya Kang Jimat. Tapi yang selalu ada itu pasti didampingi oleh kan itu pasti itu beritanya kaku kalau di Prokopim kan tangan kan. Kita tidak bisa menakti itu Mas. Itu dalam didampingi oleh itu. Ini kan tangan tadi Prokopim. Kalau Kominfo itu kan bagian dari OPD itu kaki. Mereka itu kalau OPD melangkah. Jadi beritanya pasti lebih bagus nanti. Dia itu bisa menyampaikan dengan baik. Kalau Prokopim kan urusan dengan itu siapa yang akan menjamin beritanya pasti lebih bagus? Kalau misalkan nanti malah kaku lagi juga gimana? Maksudnya ini kan kekakuan ini kalau di media itu tidak bisa kalau media itu harus yang benar-benar kan tidak mungkin kan di Pasundan naik terus itu berita Bupati Ruhimat nongkrong di mana, nggak mungkin kan, harus disebut ada nilai beritanya gitu Pak, ada nilai newsnya gitu. Kalau itu mah kan advertorial jadinya nantinya. Tapi kalau di Kominfo kan dia yang keluar yang biasa gitu komunikasi dengan orang lapangan. Dia yang bekerja lah kalau PD, dia tahu, dia bisa berkomunikasi. Oh iya orang bantuan, nge-endorsement Bupati beritanya iya, tapi wah. Kalau bagus sepakat begitu juga nggak? Bisa disampaikan, tapi kan harusnya oleh Kominfo. Menurut saya ya sebetulnya yang punya kewenangan Kominfo. Kalau yang namanya Prokopim juga walaupun tapi saya kan saya harus meluruskan lah. Bisa sepakat dengan saya kalau sepakat. Kalau untuk pemberitaan saya juga kan wartawan Pak. Karena apa yang didengar yang menjadikan sebuah berita, politik, budaya, hiburan, hukum, pemerintah itu masuk Pak dalam sebuah pemberitaan. Ya cuma kan yang namanya Prokopim ya, tadi menurut Bapak Pak Indra, ibarat tubuh ya, Bupati ininya ya, kepalanya. Terus kenapa tadi menurut Bapak Indra didampingi? Ya? Prokopim itu kan pimpinan subpimpinan, ada Kapolres ya, di situnya ada. Ada ini termasuk ketua DPRD. Itu seperti itu Pak. Prokopimda itu. Prokopimda. Ini Prokopim Mumas. Jadi Pak Indra supaya bisa menangkap ya penonton kita yang jumlahnya banyak bisa menangkap nanti. Ini kalau Prokopim itu kan urusannya tadi saya baru ingat Muspida. Jadi itu dia itu komunikasi dengan antar Muspida dan Musida dengan pejabat lain gitu. Bukan dengan media sebenarnya. Boleh dengan media, tapi kan beda gitu komunikasinya. Dia itu harus komunikasi dengan dalam itu lingkungan jajaran Muspida aja gitu ya. Iya, dengan Prokopim namanya juga. Forum oleh pimpinan daerah kan? Betul. Ini pimpinan daerah tapi komunikasi dengan wartawan. Ini gimana maksudnya? Kita ini kan bukan Muspida. Nah, itu sisi baiknya. Kita dianggap Muspida. Kita ada di jajaran Muspida. Hanya saja memang kekurangannya begitu tadi. Tapi kan secara derajat kita itu di pinggiran.
secara derajat kita itu ditinggikan. Ya sayang. Ada dari ini Pak Indra ya. Menyayangkan lah ya ke pemerintahan Haji Ruhimat ya. Kok jadi Bapak jadi menyayangkan begini? Tadi kan saya juga pro ya terkait ke program-programnya. Ya ini masih sedikit. Cuma ada unek-unek aja ini. Unek-unek. Cuma dalam kegiatan momen-momen tertentu ya. Ya contohnya hari ulang tahun hari jadi Kota Subang. Dari informasi berarti ya. Ya itu wartawan itu tidak ada undangannya. Iya baik itu ke medianya ya maupun ke organisasi. Kan pandemi Pak. Bukan masalah pandeminya, karena tadi yang komunikasi dengan kita itu Prokopim. Coba kalau OPD dia pasti mengundang sama kita karena urusannya kan keluar. Iya. Kalau OPD itu bekerja keluar Pak, kaki langkah untuk melangkah keluar gitu. Komunikasinya keluar ke ormas, RSM, wartawan, menjadi kakinya Pak Bupati gitu. Lintas ini lah ya. Kopim kan dia ngasih tahu, tapi ngasih tahunya ke pimpinan daerah, bukan ke kita. Tidak ada yang salah di sini. Cuma kenapa seperti ini di Kabupaten Subang gitu? Tidak ada salah loh saya tidak ada teman-teman saya. Kenapa kita kegiatan Bupati setiap hari kan harusnya ada di undangan, bukan ada undangan, pemberitahuan lah. Ke grup wartawan itu ada Bupati hari ini besok di malam itu sudah ada untuk besoknya. Rencana kegiatan Bupati besok pagi-pagi ke sini, siang ke sini, sore ke sini, malam tidur. Harus sudah ada kan? Tapi sekarang tidak ada. Karena itu Prokopim dia memberitahunya ke pimpinan daerah, ke wartawan itu urusan Kominfo. Tapi Kominfo kan tidak diberi kewenangan. Berarti kalau ada pemberitaan seperti itu ya paginya kita sebagai jurnalis langsung meluncur ke lokasi Pak ya. Kalau ada informasi iya, kalau yang sempat dia meluncur, kalau yang enggak juga yang nggak apa-apa gitu. Yang penting kan ada pemberitahuan gitu lah ya. Di teman-teman gue menanya pemberitahuannya kemana. Kata saya kan selalu dalam forum diskusi beberapa rekan media itu memberitahukan bahwa kita itu salah menyalahkan lembaga gitu. Prokopim itu tidak usah disalahkan gitu, tidak diundang setiap hari. Karena memang bukan urusan tugasnya juga bukan ngundang-undang kita. Bukan undang kita, dia itu undang Prokopim. Kita itu harusnya diundangnya sama kakinya Pak Bupati. Ya siapa kakinya Bupati urusan media? Ya Kominfo. Tapi ke saya itu banyak undangan. Undangan apa tuh Pak? Jangan. Bisnis. Iya, itu mah pribadi lah. Ini mah bisnis gitu ya. Wartawan pengen diundang mah ya datang aja lah ke hajatan gitu. Datang aja kan wartawan itu kita jelaskan sebagai lengser Pak ya. Datang tadi undang. Iya, betul. Pulang jangan minta diantarin kalau kita itu. Iya, berarti wartawan di Subang mah udah kayak Jalangkung lah. Datang tadi undang, pulang tadi diantar. Emang sih kebanyakan menang duit. Pak itu dicensor nanti Pak. Banyak sekali itu ya. Nah, berarti dalam pembicaraan kita hari ini berarti kita sudah mendapatkan satu poin besar lah ya, di mana misalkan ada yang keliru gitu ya di dalam mengelola informasi pimpinan gitu ya. Seharusnya kalau masukan dari kita di awas ya sebaiknya itu dilimpahkan pada OPD gitu ya, karena dia lebih leluasa gitu, tidak oleh Prokopim karena komunikasinya lebih ke internal mungkin lah ya, ke dalam antar muspida muspida gitu. Nah, terakhir nih, berarti harapannya dari Pak Agus dulu kedepannya agar sinergitas teman-teman dari wartawan dan Pemda atau pemerintah daerah khususnya Bupati terjalin dengan baik, bagaimana nih Pak Agus? Ya, saya berharap ya untuk kedepannya pemerintahan Bapak Haji Ruhimat dengan rekan media ya, yang sudah aktif ya, yang sudah menjalankan tugasnya, supaya setiap kegiatan-kegiatan ya yang bentuknya formal atau ini ya, undanglah sekali-kali wartawan ya, baik itu medianya masing-masing ya maupun organisasinya seperti itu.
Ya harapan saya gitu aja Pak Indra. Agar pemberitanya lah harapannya ya, ya. supaya ada keharmonisan di antara kawan media dengan Pemda Subang, pemerintahan daerah. Yang manis-manis itu ya harmonis. Gimana manis? Oke, bagus. Kalau ada Pak Marla nih, saya justru akan bertanya balik kepada Pak Bupati Subang. Apakah beliau membutuhkan media atau tidak? Pak Bupati itu. Jika Pak Bupati sudah ada jawaban, baru saya akan memberi harapan saya. Gitu, Pak. Oh, saya jawab aja lah. Kayaknya butuh. Bupati ya. Kalau misalnya Pak Bupati butuh, ada tidak nomor Pak Bupati? Ada sih, saya alhamdulillah Pak, saya nggak ada Pak. Saya ada ini Bupati. Tapi Bupati Kaliwadas. Selama ini saya ngobrol dengan beberapa media ya ini, teman-teman media, bahwa tidak ada satupun orang yang memiliki nomor Pak Bupati. Betul. Tidak ada orang. Ada saya punya Pak. Tidak ada orang yang bisa berkomunikasi langsung dengan Bupati. Media itu. Ya kita harus positif thinking aja. Barangkali Bupati nggak punya nomor HP Pak. HP-nya kecil Pak. Saya pernah lihat beberapa kali Pak Bupati pegang HP. HP kecil. Kemudian HP. Oke. Kalau diteruskan itu nggak akan ada ujungnya Pak Marla. Jadi cukup sekian dulu. Itu artinya beberapa aspirasi ya dari teman-teman yang mewakili wartawan-wartawan yang lain yang tergabung dari Aliansi Wartawan Subang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Oh iya.